Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Semuanya baik? Puji Tuhan. Sudah menerima berkat Tuhan belum pagi ini? Berkat Tuhan itu apa aja sih? Banyak sekali berkat Tuhan. Dari kita bangun lebih awal karena mau beribadah, bisa bernafas, itu adalah berkat Tuhan yang sangat baik. Dan bertemu dengan mama dan juga papa, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan itu juga adalah bukti Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Hebat ya Tuhan Yesus kita. Oke, biar lebih semangat, kita akan memujikan satu pujian, yaitu mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita. Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan atas kami di hari lepas hari Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga firman yang akan disampaikan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bu Ida yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi lidah dan bibirnya sehingga Bu Ida dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, biar kita lebih siap, kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh girangan, oh girangan, Yesus sama cinta pada saya. Oh girangan,
sajikan satu kali lagi dengan penuh sukacita ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Hai hai hai, anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang hebat. Bertemu lagi bersama Bu Ida dalam ibadah anak pagi hari ini. Bu Ida berharap kalian tetap sukacita walaupun beribadah dari rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak tadi sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya anak-anak Bu Ida ajak untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Anak-anak sudah siap ya Alkitabnya? Mari kita bersama-sama membuka dari Markus 1. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-39. Yang demikian firman Tuhan. Anak-anak menyimak dari rumah masing-masing bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku bisa memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan.
Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari anak-anak kita dengarkan cerita firman Tuhan pada minggu hari ini. Dengan judul renungannya, Aku Tidak Lelah Menjadi Penolong. Aku tidak lelah menjadi penolong. Anak-anak tidak lelah menjadi penolong. Seperti yang sudah anak-anak baca tadi di dalam Alkitab, di sana diceritakan bahwa suatu sore Tuhan Yesus itu datang ke rumah Simon dan Andreas. Di sana dia menemukan ibu mertua Simon itu sedang sakit demam. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan ibu dari Simon tersebut. Ternyata pada petang harinya, Yesus ini kemudian menemui beberapa orang yang memerlukan pertolongan, terutama orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang kerasukan setan. Setelah sore hari, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Petangnya menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pada keesokan paginya, pagi-pagi buta, Yesus menuju ke suatu tempat yang terpencil untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, para murid menghampirinya. Kemudian para murid itu mengatakan kepada Yesus bahwa banyak orang mencari dia. Kemudian Yesus merespon apa yang disampaikan oleh para muridnya. Yesus mengajak kepada para murid untuk pergi ke kota-kota yang ada di sekitarnya. Tujuannya apa anak-anak yang dikasihi Tuhan? Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil dengan maksud agar semakin banyak orang menerima kabar sukacita dan kelegaan hati, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau mengikut Kristus. Banyak lagi orang-orang yang mau menjadi penolong seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak-anak pernah menolong seseorang? Anak-anak pernah menolong teman? Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak? Tentu, pertolongan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Anak-anak juga bisa memberikan, mewujudkan seperti apa sih menolong itu di rumah. Anak-anak bisa memberikan pertolongan kepada mama, papa ketika berada di rumah. Contohnya apa? Ketika anak-anak memberikan pertolongan saat anak-anak berada di rumah. Misalkan, anak-anak bisa merapikan ketika sudah bermain bersama dengan adik. Mainannya tidak dibiarkan berantakan, tetapi dirapikan, dibereskan supaya rumahmu tertata lebih indah. Itu contoh anak-anak melakukan atau menolong ketika berada di rumah. Mungkin anak-anak mempunyai pengalaman menolong teman. Saat pandemi seperti ini, anak-anak, mungkin ada temanmu yang tidak memiliki HP atau memiliki HP tapi kuotanya habis. Bisakah anak-anak menolong? Bagaimana caranya kalian menolong temanmu tersebut? Jika rumahnya masih berdekatan, kalian ajak temanmu yang tidak punya HP, ajaklah temanmu ke rumahmu untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Mereka tidak ketinggalan mengikuti ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentu dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saat ini masih dalam masa pandemi.
sehingga temanmu itu akan merasakan bahwa teman dekatnya mempedulikan dirinya. Contoh, menolong kepada teman. Sikap menolong itu baik atau buruk anak-anak? Iya, tentu sikap menolong adalah sikap yang baik. Kalau tidak baik, ya mana mungkin Yesus itu melakukannya. Apakah ketika anak-anak memberikan pertolongan, ketika anak di rumah bersama dengan teman, sikap atau wajah anak-anak itu cemberut? Coba tunjukkan anak-anak, seperti apa wajah kalian ketika kalian cemberut? Wah, bagus atau tidak itu? Sekarang coba tunjukkan wajah kalian ketika anak-anak memberikan pertolongan dengan wajah yang sukacita. Lebih bagus yang mana? Ketika anak-anak memberikan pertolongan dengan wajah yang sukacita, wajah yang bersinar, ataukah dengan wajah yang cemberut? Tentu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan senang hati, dengan wajah yang ceria, sehingga orang yang kita tolong, temanmu yang kalian tolong akan merasakan bahagia. Karena pertolongan yang kamu lakukan dengan tulus ikhlas. Jadi, siapa sih yang harus kita tolong? Apakah anak-anak akan memilih-milih orang-orang atau teman-teman yang akan ditolong? Wow, itu bukan saudaraku. Wow, itu anak laki-laki, aku anak perempuan, aku nggak mau menolong. Apakah seperti itu? Tidak. Yang harus kita tolong adalah semua orang yang membutuhkan. Ketika anak-anak bisa memberikan pertolongan, maka lakukanlah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada anak-anaknya supaya bisa menjadi penolong. Jadi, apa inti cerita firman Tuhan pada minggu ini? Intinya, anak-anak memberikan pertolongan kepada sesama dengan didasari dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, tentu dengan sikap tulus ikhlas seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kiranya kita semua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk mewujud nyatakan kehidupan saling tolong-menolong, baik ketika anak di rumah, ada di tengah masyarakat, ataupun ketika anak-anak berada di tempat lain. Firman hari ini sudah disampaikan oleh Ibu Ida. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menggunakan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kuberi Persembahan. Sekarang saatnya kita untuk berterima kasih dengan Tuhan Yesus melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan Yesus untuk mengucap syukur atas setiap curahan sukacita berkat yang Tuhan berikan kepada kami
Sehingga hari ini Tuhan kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk sesama kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan undur dari tempat ini, menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dan kami juga akan berdoa Tuhan, doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara hari ini, dan kita akan menutupnya dengan lagu pujian KASIH. Pakai gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Masih adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye.